Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ahibati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat karunia rahmatnya yang tak terhingga, hingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu. Dan di antara ilmu alat, ilmu penunjang untuk memahami agama kita adalah ilmu lughatil Arabiyyah. Maka dari itulah semua kaitan ilmu agama dari A sampai Z pasti ada kaitannya dengan ilmu lughatil Arabiyyah. Dari salat kita bertakbir menggunakan bahasa Arab. Dari mengucapkan salam kita pun demikian menggunakan bahasa Arab. Sampai kita mengucapkan berbagai macam doa dan zikir dengan menggunakan bahasa Arab. Maka sudah barang tentu harusnya kita sebagai seorang mukmin harus belajar bahasa Arab yang baik dan benar. Minimal dalam sudut pandang atau pendekatan kita terhadap agama kita, dinul Islam. Karena Allah katakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini semua menggunakan bahasa Arab. Ya. Maka dari itulah harusnya sebagai seorang mukmin memahami ini dengan kewajibannya sebagai seorang mukmin, yaitu mempelajari ilmu bahasa Arab. Nah, oleh karena itu di hadapan ikhwan sekalian di papan tulis ya ada nasihat Nabi SAW untuk kita mempelajari hal yang bermanfaat. Yang pertama adalah Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu. Apapun yang sifatnya kemanfaatan atau bermanfaat untuk dunia dan akhirat, maka kita wajib untuk mempelajarinya. Ya, wajib untuk kita pelajari. Ya, ini syarat pertama. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Dan yang kedua, ketika sudah ikhtiar maksimal, totalitas dalam mempelajari ilmu Allah, ilmu lughah al-Arabiyah, wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah dengan doa. Karena ilmu tidak bisa diperoleh kecuali biiznillah, atas izin Allah tabaraka wa ta'ala. Dari lahir sampai kita bisa mengetahui ilmu-ilmu itu semua melalui perantara ibu kita, melalui perantara guru, lingkungan sekitar, itu semua biiznillah, atas izin Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kalau ada di antara ikhwan antum sekalian yang belum paham, ya, maka minimal dia sudah masuk kepada poin yang pertama. Bersemangat atas apa yang bermanfaat bagimu, akan menuai pahala, ya, meskipun dia belum paham atau setengahnya atau sama sekali tidak paham, minimal dia datang ke majelis ilmu, ya. Maka yang kedua, jika kita ingin paham, mintalah kepada Sang Pencipta
yang menciptakan pemahaman ilmu. Wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan doa, dengan ikhtiar dan doa. Lalu selanjutnya yang ketiga Nabi katakan wala ta'jaz. Ya, wala ta'jaz. Maka janganlah putus asa. Ya, janganlah putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kita sampaikan mulai dari sekarang. Kenapa demikian? Karena akan ada seleksi alam dalam mempelajari al-lughah al-arabiyyah. Dari pengalaman yang kami ajarkan, ya, pasti akan ada seleksi alam. Maka janganlah putus asa kalau kita belum faham. Karena dengan kita memanfaatkan waktu luang kita untuk belajar ilmu lughah al-arabiyyah, sudah minimal mendapatkan pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Urusan paham atau tidak, selama kita sudah ikhtiar, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz. Janganlah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwani fillah, rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Durusullah Al-Arabiyyah. Ya, wasalna fi safhati khamsata asyarah, ya, pada halaman yang ke-15, ya, halaman 15, ya. Naam. Oh, afwan, sini ada kesalahan penulisan ya, pakai zai, afwan, pakai zai, ya. Nah, inilah letak kekeliruan namanya manusia. Jadi kita harus tahu, ya, kalau kita dalam hal ini dalam mempelajari tidak maksimal atau mungkin ada kondisi di mana kita lupa karena tempatnya manusia adalah lupa, maka kita harus mengetahui, ya, bahwa Allah tabaraka wa taala memberikan pahala, ya, kepada hamba-hambanya. Jika ia lupa, maka wala ta'jaz, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus berusaha dan memperbaiki. Baik, kita akan lanjutkan, ya, ke dalam pembahasan di halaman 15. Kalau tidak salah bagian 2 dan 3. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Bagian 2 dan 3 ya, Pak? Ikhwan Nah, sekalian. Naam. Ya. Kita sudah bahas belum ini? PR, Ah? baru PR aja. Baru PR ya. Thayyib. Kita akan bahas ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Di bagian yang kedua, Iqra waktub. Saya mungkin akan bahas secara umum. Saya akan menjelaskan. Insya Allah nanti di bagian 4 baru kita sama-sama. Ya, pada poin yang kedua, Iqra waktub. Rakam wahid, al-maktabu maksurun. Ini masuk ke dalam kaidah mubtada khabar. Ya, jadi pembahasan kita masih berkaitan dengan mubtada dan khabar. Atau kita menyebutnya susunan pemberitahuan, ya. Al-mubtada wal khabar, ya. Atau dengan susunan al-maktabu maksurun, ya. Nah, al-maktabu maksurun, ini kaidahnya, ini mubtada, ini khabar, ya. Mubtada beralif lam dan khabar tidak beralif dan lam, ya. Meja ini rusak. Rakam isnan al-mudarrisu jadidun. Guru ini baru. Ya, guru ini adalah baru, guru baru. Rakam thalatha al-qamisu wasikhun. Ya. Artinya kemeja ini kotor, wasikh.
Ya, semua kosakata ini sudah kita pelajari dan sudah diartikan. Jadi ikhwan sekalian hanya murajaah. Rakam arba'ah, al-labanu baridun. Ya, susu ini dingin. Ya. Rakam khamsah, al-masjidu maftuhun. Al-masjidu maftuhun. Artinya masjid ini terbuka. Masjid ini terbuka. Ya. Rakam sitta, al-hajaru kabirun. Batu ini besar. Rakam sab'ah, al-labanu baridun wal ma'u harun. Susu ini dingin dan air ini panas. Ya. Rakam thamaniyah, al-muhandisu jalisun wal mudarrisu waqifun. Ya. Insinyur, muhandis artinya adalah insinyur atau arsitek. Arsitek ini jalis duduk, wal mudarris waqifun dan guru berdiri. Rakam tis'ah, al-qamaru ba'idun. Bulan ini jauh, ba'id. Yang terakhir, rakam asyara, al-mindilu nadhifun. Sapu tangan ini bersih. Ini semua dari nomor 1 sampai nomor 10 adalah kalimat mubtada dan khobar. Kalimat pemberitahuan. Ya. Apa yang terjadi kalau alif lamnya nanti yang di depan hilang, lalu ditempelkan alif lamnya di belakang? Maka tidak menjadi susunan pemberitahuan, akan menjadi susunan yang berbeda. Maka inilah yang harus kita ingat baik-baik berkaitan dengan mubtada dan khabar. Baik, kita lihat pada rakam salasa atau rakam as-salis bagian yang ketiga. Imla'il faragha fima yali biwada'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyah. Isilah di titik-titik di bawah ini dengan meletakkan kata yang tepat dari kata-kata berikut. Yang pertama ada kata jamil, wasikh, maftuh, harun, thaqil, khafif. Ya. Dari nomor 1 kita lihat, silakan kepada mungkin kita sama-sama ya terlebih dahulu karena ini bagian dari tugas ya. Mic bisa dinyalakan semuanya. Kalau video tidak perlu ya, bebas ya. Yang mau nyalakan video silakan, yang tidak mengapa. Ya, kita mulai pada rakam wahid. Ya, kira-kira bisa dibaca sama-sama ya. Wahid, isnan, salasa. Langsung atau Bersama-sama langsung jawabannya. Ya. Wahid, isnan, salasa. hajar Al-hajaru 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 thaqilun. Mumtaz. Ya. thaqilun. Ya, artinya apa, Pak? Apa ikhwan? Itu Berat ya, thaqil. Berat. Al-hajar thaqilun. Mumtaz ya. Rakam isnan. Ya. Silakan kita baca sama-sama ya. Wahid, isnan, salasa. al-babun maftuhun. Maftuhun. Mumtaz ya. Apa artinya al-babu maftuhun? Terbuka. Pintu itu terbuka. Sahih. Mumtaz ya. Rakam salasa. Wahid, isnan, salasa. Al-qamaru jamilun. Masya Allah. Ya, al-qamaru jamilun. Artinya apa? Bulan itu indah. Bulan itu indah. Masya Allah. Sahih. Rakam arba'ah. Wahid, isnan, salasa.
Sama-sama. Al-waraku. Khafifun. Khafifun. Al-waraku Al-waraku khafifun. khafifun. Artinya, Pak Ikhwan? Daun itu ringan. Daun itu ringan. Ya, daun itu ringan. Mumtaz. Rakam khamsah. Wahid, isnan, thalatha. Al-mindilun wasihun. 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 Iya, al-mindilu Sapu tangan. wasihun. Artinya? Sapu tangan Sapu itu tangan itu kotor. Ya, sapu tangan itu kok kotor. Mumtaz, ya. Berikutnya. Rakam Al-laban. Al-labanu. Al-labanun. Harun. Harun. Allah. Susu. Mm-mm. Harun. Susu itu panas. Al-labanu harun. Harun. Artinya? Susu itu panas. Susu itu panas. Susu itu Harun apa? panas. Panas. Ya, jangan sampai Panas terkecoh ya. nih. Ya. Iya, panas ya. Al-laban harun. Naam. Ya. Nah, ini berkaitan dengan mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Ya. Ini yang harus kita ingat baik-baik. Nah, ada pembahasan, ada pertanyaan, silakan. Kalau itu ini apa itu sih Ustaz? Susu itu atau ini? Toib, ya. Kemarin kita sudah sempat bahas bahwasannya mubtada khabar ini ketika tidak kemasukan isim isyarah, kata tunjuk, maka dia bisa dua pilihan, bisa ini, bisa itu. Jadi masih belum jelas, ya. Tapi kalau ditambahkan hadza, misalkan di depannya ditambahkan hadza, ya. Hadzal maktabu maksurun. Maka artinya menjadi meja ini rusak. Gitu ya. Nah, kalau tidak ada kata hadza, maka dia masih ambigu di sini. Bisa ini diartikan, bisa juga itu. Ya. Kalau dia menggunakan kata itu secara spesifik, maka kita menggunakan dzalika. Dzalikal maktab maksurun. Nah, maka berarti ini dia lebih spesifik ya. Yang kita pelajari masih belum spesifik di situ. Ya, fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Ya. Nah, ini kalau kita telusuri kosakata ini dalam Al-Qur'an sebenarnya banyak ya. Seperti kata laban, warak ya, komar ya, dan lain sebagainya ya. Bahwa ada pelajaran sebenarnya di balik beberapa kata-kata yang kita pelajari di dalam ayat Al-Qur'an ya. Akan tetapi kita akan lanjut dulu ya. Karena waktunya singkat, kita masuk ke bagian 4 pada halaman 16 ya. Ikhwan sekalian yang semoga Allah rahmati, bisa dilihat pada halaman berikutnya. Pada bagian 4, imla'il faragha fima yali biwad'in kalimatin munasibatin. Imla, isilah faragh ya, yang kosong. Ya. Yang kosong di bawah ini dengan meletakkan kata yang tepat. Ya, meletakkan kata yang tepat. Ya. Jadi sebelumnya mungkin ada yang baru hadir ya, seperti Pak Sugeng ya, ahlan wa sahlan wa marhaban bik kepada Pak Sugeng. Mungkin diinfokan kepada Pak Rian bahwasanya beliau baru hadir hari pertemuan kita kali ini ya, dan beliau salah satu dari istri beliau adalah belajar juga dengan anak ya, dan insya Allah beliau akan mengikuti kegiatan di takhasus bahasa Arab Ikhwan ya. Mohon kepada Pak Aryan bisa mencatat ya sebagai PJ di sini kepada Pak Sugeng ya, atas nama Pak Sugeng, dan buku yang kita pakai adalah buku Durusul Lughah Pak ya.
buku Durusul Lughah pada jilid yang pertama, ya. Apakah sudah memilikinya, Pak Sugeng? Afwan Ustadz, ini Ana masih di Kalimantan. Oh, Jadi kitab Durusul Lughahnya bukunya ada di rumah. Jadi ini baik. pakai apa namanya soft copy Oh, soft dari copy laptop. di laptop. Iya, PDF sudah ada, Pak ya? PDF Ustadz. Ya, alhamdulillah. Taib. Ya, la ba'sa bihi, tidak mengapa kalau menggunakan PDF juga, Pak. Yang penting kita tahu halaman berapa yang kita pelajari. Ya, yang kita pelajari halaman 16 pada bagian 4. Nah, sedikit informasi susunan yang kita pelajari atau kaidah yang kita pelajari adalah kaidah pemberitahuan, yaitu mubtada dan khobar. Mubtada adalah kata yang di mana kata tersebut di awal dari sebuah kalimat, dan khobar adalah sebuah kata yang mengabarkan kata yang di awal. Ya, secara sederhana kita mengartikannya kalimat pemberitahuan. Seperti meja ini rusak, buku ini baru, menginformasikan. Ya. Nah, seiring perjalanan kita masuk kepada bagian 4 pada halaman 16 mengisi. Nah, kita satu-satu di sini, ya. Kira-kira apa yang bisa diisi di titik-titik pada potongan kata ini, ya. Ini kan ada satu kalimat yang dipotong, ya, maka kita akan mencari tahu mubtada'nya. Khobarnya sudah ada, mubtada'nya yang belum ada. Anda berikan contoh pada rakam wahid nomor 1, titik nadhifun, ya. Titik bersih. Kira-kira apa yang bisa kita gunakan kata yang berkaitan dengan bersih? Contoh misalkan al-mindilu nadhifun, ya. Maka sapu tangan ini bersih. Tidak menutup kemungkinan pada membuat kata dengan kata yang lain gitu, kalimat dengan kata yang lain. Contoh misalkan al-mudarrisu nadhifun. Boleh. Guru ya, guru ini bersih, ya. Nah, bersih. Bisa juga gitu ya. Nah, akan tetapi yang lebih mendekati yang tepat, ya, yang biasa kita gunakan kan begitu, dari kosakata atau kalimat-kalimat yang sebelumnya. Baik, kita akan mulai dari rakam isnan kepada Akhi Iqbal Farhan, Masya Allah. Barakallahu fiqh, tafadhal. Nomor 2 Ustaz ya. Naam. Al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu Kursi maksurun. itu rusak. Rusak, Masya Allah. Ini logatnya udah ke Arab-Araban nih. Sedikit nih. Al-kursiyu maksurun, Masya Allah. Mumtaz ya. Syukran kepada Akhi Iqbal. Berikutnya kepada Pak Sugeng. Bisa mengikuti Pak Sugeng untuk nomor 3? Atau menyimak terlebih dahulu? Apa Ustadz? Ana menyimak dulu aja. Menyimak dulu ya. Ya, menyimak terlebih dahulu. Ya. Berikutnya mungkin kepada Pak Nuruddin ya. Tafadhol pada rakam 3. Ya. Al-masjidu baridun. Al-masjidu baridun. Apakah sahih? Apa artinya al-masjidu baridun? Masjid itu baridun tuh jauh ya? Dingin. Baridun dingin, Pak. Oh, Bukan ba'id. salah. Kira-kira apa? Al-labanu baridun. Al-labanu itu dingin. Naam. Al-labanu baridun. Ba-nya yang panjang, bukan ri-nya. Baridun. Naam, ya sahih, Masya Allah. Syukran wa barakallahu fiqh pada Pak Nuruddin. Ya, jadi al-labanu baridun. Ya, barid itu adalah hawanya atau zatnya yang dingin, Pak. Ya, kalau masjid ya hawanya dingin, itu beda lagi nanti susunannya. Kalimatnya pun berbeda.
Kita lanjutkan rakam arba'ah ya. Kepada Pak Andriana, tafadhol. Ini ya, saya belum tahu artinya Ustaz ini. Ya. Qaribun. Qaribun. Karib ya. Ya. Qaribun. Karib. Dekat Kan ada kata saja. karib ya. Ya, dekat. Sahih. Apa jadinya kira-kira? Imamu qaribun. Imamu apa al-imamu? Pakai alif lam atau Oh, tidak? al-imamu Hmm. qaribun. Al-imamu qaribun. Mumtaz. Apa artinya, Pak? Imam Imam ini itu imam ini sahabat. Sahabat itu sahabat karib gitu, Pak ya? Ya. Bukan ya? Bukan. Qarib itu artinya dekat, Pak. Oh, dekat. Jaraknya ya Ustaz ya. Jaraknya ya. Jaraknya. Jaraknya. Kita bicara ya dengan jarak ya. Jaraknya dekat. Kata qarib ya. Imam itu dekat ya, boleh. Masjid itu dekat, imam itu dekat, rumah itu dekat, bisa kita gunakan. Ya, jadi jangan sampai salah mengartikan, Pak ya. Kata qarib, qarib memang mirip ya, mirip ya. Dan asal katanya adalah dekat. Makanya ada istilah teman qarib, teman dekat ya. Sahabat qarib ya, sahabat yang dekat. Dari kata qaribun. Nah, ya. Baik. Jadi pertanyaan kalimatnya sudah benar juga, al-imam qaribun. Nah, ya, syukran kepada Pak Andriana. Berikutnya kepada Abu Lanjut, Rafi. Ustaz. Ya, silakan. Boleh, Pak Sugeng. An-najmu ba'idun. Oh, Masya Allah. Ya, kepada Pak Sugeng ya. An-najmu ba'idun. Mumtaz. Masya Allah. Sebelumnya sudah pernah belajar, Pak? Mendengarkan kalau istri lagi belajar aja waktu itu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah. Syukran kepada Pak Sugeng. Jadi yang sahih an-najmu ba'idun. Ya, sahih. Ya. Berikutnya kepada Pak Pak Anton, Abu Rafif, tafadhol. Al-mudarrisu waqif. Al-mudarrisu waqifun. Mumtaz, Masya Allah. Ya, al-mudarrisu berdiri. Sahih. Al-muhandisu waqifun juga bisa, Pak. Ya. Al-waladu waqifun juga bisa. Ya, banyak ya. Bisa penggunaannya ya. Syukran kepada Abu Rafif. Berikutnya ya, kepada siapa ini? Wah, ini istrinya kayaknya nih, yang punya nih, Ibu Seha ini istrinya nih. Pak siapa? Mohon maaf. Fajar, Ustaz. Oh, ya Pak Fajar ya, Masya Allah. Iya, Baik. Ustaz. Ya. Silakan Pak Fajar, bisa dibaca dan dijawab pada rakam sab'ah nomor 7. Al-mudarisu jalisun. Al-mudarrisu jalisun. Sudah Pak Al-mudarrisu. Tadi nomor 6. Oh iya, sudah. Mungkin cari yang lain, Ya. Ya. At-talibu jalisun. At-talibu jalisun. Sahih. Ya, at-talib ya, pelajar, mahasiswa ya, duduk ya, jalis. Ya, syukran kepada Pak Fajar. Berikutnya rakam 8 kepada Pak Rian. Tafadhol. Al-hajaru kabirun. Naam. Ya, Masya Allah. Perhatikan al-hajaru apa al-hajaru? Oh iya. Hmm. Al-hajaru kabirun. Kabirun sahih. Al-hajaru kabirun. Dia tidak ada huruf mat, Pak ya. Huruf mat itu huruf yang dipanjangkan, baik itu mat tabi'i dan jenis-jenis mat ya. Jadi kalau untuk cara baca bahasa Arab itu huruf mat harus ya, terkait dengan matnya harus ada panjang pendeknya. Tapi tidak dengan tajwid.
seperti berqalqalah, tidak wajib ya berqalqalah, ataupun hukum-hukum tajwid yang lainnya, ikhfa, izhar itu tidak perlu. Naam. Syukran kepada Pak Rian. Berikutnya ya yang pada nomor yang ke-9 kita kembali lagi kepada Pak ya Akhi Iqbal ya, Masya Allah. Tafadhal. Al-kitabu qadimun. Al-kitabu qadimun. Artinya Buku itu lama. sahih, Masya Allah. Syukran. Al-kitabu qadimun. Dan yang terakhir paling mudah ya, saya jawab saja. Ya, contohnya misalkan al-qalamu jadidun. Ya, al-qalamu jadidun. Ya. Hal min soal, ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah ini masih mudah ya. Lalu kita lihat di dalam kotak ya, murabba'. Dalam kotak al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Ini kita sudah artikan ya. Contohnya al-qamar. Apa artinya al-qamar? Bisa sama-sama? Bulan. Bulan. Nadhifun. Bersih. Bersih. Kabirun. Besar. Besar. Khafifun. Ringan. Jadidun. Baru. Harun. Panas. Maftuhun. Terbuka. Jamilun. Terbuka. Indah. Indah, bagus. Ya, indah, bagus. Ya, qadimun. Lama. Baridun. Dingin. Maksurun. Rusak atau patah. Waqifun. Berdiri. Wasihun. Kotor. Saghirun. Kecil. Thaqilun. Berat. Jalisun. Duduk. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, kita telah menyelesaikan murojaah singkat, jelas, padat. Ya. Berikutnya, kalau Anda pertanyaan langsung dipotong ya. Tidak mengapa, langsung tanyakan. Ya. Karena mungkin sesi tanya jawabnya singkat. Jadi kalau ada pertanyaan langsung segera ditanyakan. Nah, berikutnya. Apa Ustaz? Naam, silakan. Untuk kata Harun apa bisa diartikan hangat gitu Ustaz? Bisa diartikan apa tadi? Hangat. Kata hangat. Oh, ya. Apakah bisa diartikan hangat? Ya. Jadi Harun itu dia berbeda ya dengan hangat. Ya. Kalau hangat itu bukan Harun. Ya. Kalau hangat itu bukan Harun. Ada yang tahu mungkin? Bahasa Arabnya? Ya. Hangat apa bahasa Arabnya? Ya, silakan. Yang bisa tahu. Nggak ada yang tahu. Apa? Dafi. Nah, kan kita kasih kesempatan. Ya, yang mau pakai Google Translate silakan. Ya, Dafi kayak ini barusan dari Google Translate. biar kita belajar juga ya arti kata ini ya, kan memang semua itu dengan teknologi ya. Nah, tapi tidak semua yang berteknologi itu sesuai dengan kaidah. Ya. Tidak harus sesuai dengan kaidah. Ya. Naam. Kalau tadi dikatakan dafi ya. Dafi. Kalau dafi artinya di dalam Google Translate itu kan hangat ya, kalau dafi diartikannya seperti itu. Ya. Akan tetapi yang sahih ya dalam hal ini adalah bukan dafi ya, tapi dafiun ya, dafiun ya. Salah baca aja itu Ustaz.
Ya, dafiun artinya hangat, ya. Nah, kita harus menyesuaikan kalimatnya itu, ya. Kita harus menyesuaikan kalimatnya, ya. Misalkan kita katakan al-labanu dafiun, ya. Al-labanu dafiun, ya. Bagaimana dengan kata dafiun, ya? Dafiun. Kata dafiun itu artinya objeknya yang hangat. Artinya adalah objeknya yang hangat, ya. Maka yang benar adalah dafi, ya. Ada kata dafi, ya. Maka setelah ini kata un, ya. Kata dafiun, ya. Dafiun. Artinya adalah hangat, ya. Ya. Artinya adalah hangat. Naam, ya. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah, ya. Ustaz, Baik. mau Naam. tanya kalau Harun itu ada hubungannya dengan nama Nabi Harun atau tidak ya, Ustaz? Oh, iya. Beda ya. Jangan sampai nabi yang panas gitu ya. Bukan, ya. Harun itu nabi yang bukan dari bangsa Arab, ya. Nabi yang bukan berasal dari bangsa Arab. Jadi begini, nama-nama yang memang bukan dari bangsa Arab tidak bisa akar katanya dari bahasa Arab. Contoh Ibrahim, ya. Ibrahim itu nggak ada artinya dalam bahasa Arab, yang ada di dalam bahasa Ibrani. Nabi Harun, ya. Harun itu bukan ha tapi ha besar, ya. Harun, coba bisa kita lihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, haknya hak besar. Harun, ya. Harun, ya. Dan itu bukan nama bangsa Arab, ya. Jadi yang tahu artinya adalah orang-orang dari Bani Israel, ya. Musa wa Harun, ya. Musa wa Harun. Kalau tidak salah ditambahkan huruf waw, ya. Harun, ya, seperti itu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kecuali kalau namanya dari orang Arab, ya. Dari orang Arab, Muhammadun. Apa artinya Muhammadun? Ada yang tahu? Muhammadun. Terpuji. Puji ya. Orang yang Orang terpuji. terpuji. Ada lagi Ahmadu. Nama lain dari Muhammad, Ahmad. Ahmad itu Paling orang terpuji. yang paling terpuji. Dia memiliki arti karena dia berasal dari Arab, ya. Lahir di Arab dan nama orang Arab. Seperti Nabi Saleh. Itu Nabi Saleh itu dari bangsa Arab tuh, ya. Kalau nabi-nabi di luar bangsa Arab ya dari bahasa mereka. Seperti Isa, Musa, Harun, ya, dan nabi-nabi yang lainnya. Seperti itu. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ustaz, jadi lanjut bertanya nih, Ustaz. Iya, Yang silakan. orang-orang. Itu berarti kan ada seperti yang dulu pernah dibahas ya, bahasa Arab rumpunnya baru ada semenjak anaknya Nabi Nuh ya, Ustaz. Berarti ke atasnya ke Nabi Adam bahasa apa, Ustaz? Oh, baik. Ada pertanyaan yang bagus ya. Kalau dari Nabi Adam bagaimana? Ya. Dari Nabi Adam itu nama bahasanya adalah A'rabi. Beda dengan Arab ya. A'rabi itu bahasa Arab kuno. Ya, bahasa Arab kuno. Ya, dalilnya adalah surah Al-Baqarah wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya, artinya apa? Artinya Allah yang mengajarkan kepada Nabi Adam
tentang nama-nama yang ada di muka bumi ini. Ya, diajarkan dengan bahasa apa? Lughatu ahlil jannah, bahasanya penghuni surga. Ya, bahasa Arab. Bahasa Arab kuno ya, terdahulu belum ada harokat, belum ada titik. Ya, kalau lihat manuskrip ya, orang-orang terdahulu yang suka sejarah, ya bahasa Arab kuno itu nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, dia garis-garis ya, tinggal dihilangkan saja tuh titik dan harokat tuh hilang. Dan bentuknya ada agak sedikit berbeda sesuai dengan khat ya, penulisan masing-masing daerah ya. Lalu sampailah kepada zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh juga dengan bahasa mereka yaitu berketurunan dari Nabi Adam, lalu Habil Qabil Nabi Syidh, sampai nanti bapaknya para nabi ya, bapaknya penulis ya, yang bisa menulis pertama kali nabi yang bisa menulis yaitu Idris alaihissalam, atau dalam Perjanjian Baru disebut dengan Henoch ya, salah satu orang soleh yang bisa pertama kali membuat tulisan, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Ya, itu masih menggunakan bahasa Arab kuno yang tersebar ya dari keturunan-keturunannya Idris alaihissalam. Sampai berjumpalah kepada kaumnya Nabi Nuh ya. Pada peristiwa air bah seluruh manusia tenggelam. Bukan seluruh manusia, tapi seluruh daratan itu ditenggelamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Seluruh permukaan bumi itu tenggelam. Kecuali yang selamat adalah manusia-manusia yang ada di perahu atau bahteranya Nabi Nuh ya, beserta binatang-binatang yang ada. Maka itu bisa dilihat dalam ilmu sains bahwa hewan tertua di dunia itu rata-rata adalah hewan yang ada di lautan. Ya, karena ada sistem kepunahan pada peristiwa air bahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dari Nabi Nuh yaitu membuatlah bahasa-bahasa pada daerah masing-masing. Sampailah ada yang namanya bahasa Ibrani, bahasa Aramia, bahasa Urduniyah ya, bahasa dari daerah Mesopotamia, Babilonia ya, dan rumpun-rumpun itu berasal dari 3 anaknya Nabi Nuh yang berketurunan sampai saat ini dari Sam, Ham, dan Yafith ya. Jadi kalau ditanya ya zaman dulu dari Arab ya, orang-orang asli dari Arab ya, bahasa Arab kuno ya, bahasa Arab kuno. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Fahimtum insyaallah? Insyaallah. Baik. Kita akan ada lagi yang bertanyakan? Ini menarik ya pembahasan ini. Anda jadi penasaran ini? Ayo, silakan. Silakan. Iya, ini kan tadi yang waqifun berdiri baru kepikiran. Cuma saya yang sering baca di hadis itu kan banyak kan berdiri itu pakai koma atau qaimun ya, berarti kalau itu bedanya apa tuh, Ustaz? Lebih ini lagi nih, detail ya kalau kita bahas secara detail. Qoma yaqumu. Ya, nah, la ba'sa bihi. Qaimun kan biasanya kalau Qaimun ya. Qoma yaqumu, atau bahasa ininya, kata perintahnya kum ya. Kum. Artinya berdirilah ya. Berdiri di sini beda dengan waqafa yaqifu. Ya. Kalau qoma yaqumu ya, orang tersebut yang tadinya tidak dalam kondisi berdiri, lalu dia dalam kondisi berdiri. Nah, qamar rajulu, seseorang yang tadinya tidak berdiri, lalu dia berdiri. Ya. Nah, beda dengan waqafa yaqifu. Dia kondisinya memang sudah berdiri.
Ya. Ini dalam sudut pandang mutakallim, ya, orang yang kita ajak bicara, ya. Misalkan Pak Iqbal dalam kondisi berdiri, gitu ya, dari awal. Nah, itu pakai wakif, ya, waqafa yakifu. Tapi kalau dalam kondisi tadinya duduk, ya, di perjalanan dalam kondisi berbicara, berdiskusi, lalu tiba-tiba qoma rajulun, ya, seseorang berdiri, ya. Nah, ini dilihat dari kondisi lawan bicara kita. Makanya kan kalau dalam hadis kan qaimun, ya. Nah, orang yang berdiri, tadinya dia nggak berdiri, ya. Lalu dia berdiri, ya. Contoh tuh, datang juga nanti beda. Datang kan dalam bahasa Arab ada yang namanya ja'a. Mungkin pernah mendengar ya kalau di dalam hadis. Ja'a rojulun, ada namanya ata. Ya. Ya. Ata, ya. Artinya datang juga. Bedanya, ini kan kita bahas kata kerja. Kalau yang ini kita bahas kata kerja. Kalau tadi bukan kata kerja. Ja'a artinya telah datang, ata artinya telah datang. Bedanya kalau dalam hadis, ja'a itu artinya dia tiba-tiba dalam kondisi datang. Kalau ata terstruktur, dia sudah dijanjikan bahwa dia datang. Makanya kebanyakan hadis itu menggunakan kata ja'a karena tidak terskenariokan gitu ya. Ja'a rajulun minal ansor, tiba-tiba datang laki-laki dari orang Ansor gitu ya, nanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu konteksnya dia sinonim tapi ada makna yang tersirat yang berbeda, seperti itu. Bisa dipahami ya, insya Allah. Seperti ataka hadithu Musa. Hal ataka hadithu Musa, ya, dalam ayat ya Al-Quran. Nah itu sudah terkondisikan, ya, kata-ata di sini. Ata ya'ti. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, wa jazakallah khairan. Ada lagi? Tadi yang mau ditanyakan? Ya, tadi agak melipir ke sirah sedikit, jadi penasaran. Jadi kan Nabi yang orang soleh yang pertama kali diberikan kemampuan menulis itu Nabi Idris. Dan Nabi Ibrahim itu kan bahasanya Arabi. Nah, kemudian kan ada suhuf Ibrahim itu ya, Ustaz. Nah, itu gimana, Ustaz? Maksudnya Nabi Ibrahim tidak menuliskannya atau bagaimana ya, Ustaz ya? Ya, nah. Kalau kita melihat sejarah, ya kita rujukannya Qasasul Anbiya, nanti bisa dilihat ya dalam penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir. Memang keturunan awal mula-mula itu Idris, ya. Ibrahim itu setelah itu, ya. Setelah zaman Nabi Nuh, Sam bin Nuh berketurunan, maka lahirlah Ibrahim. Maka Ibrahim mendapatkan suhufi Ibrahim. Ya, mendapatkan suhuf. Beliau catat, Nabi Ibrahim sudah bisa catat. Sudah bisa menulis karena memang dari awal Nabi Idris. Bukan Ibrahim dulu baru Idris. Ya, jadi Nabi Idris dulu memang awal mula. Ya, seluruh manusia bisa menulis adalah dari Nabi Idris atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suhuf Musa, Nabi Ibrahim, ya, itu jauh sebelum Nabi Ibrahim barulah Nabi Idris, ya, bahkan sebelum Nuh alaihi salam, Nabi dan Rasul pertama, ya. Bisa dipahami ya, insya Allah. Fahimtum? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Kita lanjutkan dulu ya, ikhwani fillah rahimakumullah. Kita masuk ke dalam pembahasan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Nah, yang sudah tahu pelajaran tajwid dan sudah belajar ilmu tajwid, ada yang namanya huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Cara bacanya saja beda. Contoh yang pertama al-kitabu, karena alnya dibaca. Karena huruf kaf ini ya adalah huruf qamariyah. Ya, huruf qamariyah. Ya, qamariyatun. Nah, beda dengan najmun. Kalau dia tidak menggunakan alif lam, ya bacanya apa?
najmun, ya, najmun, ya. Ketika menggunakan alif lam, maka seketika dia ditambahkan ditambahkan tasydid pada huruf nun menjadi an-najmu. Ya, ini cara kita membedakan huruf qamariyah dengan huruf syamsiyah. Ya, kalau di dalam ilmu tajwid kan huruf syamsiyah harus dihafalkan. Huruf qamariyah juga harus dihafalkan. Ya, kurang lebih totalnya ada 14 huruf qamariyah dan 14 huruf syamsiyah. Bagaimana kita bisa membaca kata yang menggunakan alif lam, di dalamnya ada huruf qamariyah dan huruf syamsiyah, maka kaidah bahasa meninjau langsung dari kosakatanya. Contoh, bisa ikhwan sekalian lihat di bawah kotak ya. Di bawah kotak halaman 16. Najmun. Ketika ditambahkan alif lam, tidak dibaca al-najmu, tapi dibacanya an-najmu. Otomatis kemasukan tasydid nunnya. Karena nun itu adalah huruf syamsiyah. Nanti akan otomatis kita terbiasa, insya Allah. Tanpa harus menghafal hurufnya, huruf qamariyah atau huruf syamsiyah. Contoh lain, dikun. Maka tidak boleh kita membacanya al-diku, tapi dibacanya ad-diku. Dalnya menjadi tasydid. Ya. Lalu rojulun. Tidak boleh kita membaca al-rojulu, tapi harus menjadi ar-rojulu. Ya. Talibun pun demikian, menjadi at-talibu. Kan otomatis tuh, at-talibu. Ya. Nah, sekarang Ana berikan contoh. Contohnya surat ya. Ada surat yang berkaitan tentang gempa. Namanya suratu al-zalzalah atau az-zalzalah. Ya. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Az-zalzalah. Az-zalzalah. Harusnya az-zalzalah, Pak. Di Syamsiyah. Harusnya ya, harusnya. Tapi orang kita Ya, biasanya apa? Tapi ya kebanyakan kayak Az-Zumar atau surat-surat lainnya kan. Al-Zumar kan gitu ya. Biasanya orang kita. Nah, itu salah ternyata. Nggak usah jauh-jauh. Yang di Indramayu pesantren apa namanya, Pak? Al-Zaitun. Zaitun. Harusnya Az-Zaitun. Az-Zaitun. Bukan Az-Zaitun, Az-Zaitu. Dia tanpa tanwin. Az-Zaitun. Oh iya. Ya, Az-Zaitu. Harusnya secara bahasa. Ya, ini kesalahan secara bahasa. Insya Allah nggak berdosa ya kalau kesalahan secara bahasa. Hanya saja melenceng saja, gitu ya. Maka az-zalzalah yang betul. Ada yang kita dengar istilah nama orang namanya Abdul Rahman. Abdul Rahman apa Abdul Rahman yang betul? Abdur Rahman. Iya. Dalilnya jelas ya dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nggak ada Al-Rahman Al-Rahim, nggak ada. Karena dia huruf syamsiyah. Jadi otomatis tuh. Ya, kaidah syamsiyah qamariyah itu sudah kita pahami tanpa harus menghafal. Ya. Abdur Rahim. Kenapa ada flyer kajian Ustadz Abdul Rahim ya. Nah, itu kesalahan bahasa ya, secara bahasa. Abdus Somad, bukan Abdul Somad, bukan ya. Karena itu bukan huruf qamariyah tapi huruf syamsiyah. Nah, kita latihan di halaman 17. Ya, bisa antum lihat di halaman 17 ada kalimat masih dalam bentuk dua kalimat. Ya, masih dalam bentuk dua kalimat. Dua kata. Ya, karena kalimat itu nanti ada di pelajaran nahwu ya. Al-kalimah artinya kata. Ya, al-kalimah itu arti kata. Jadi ikhwan sekalian jangan sampai salah kaprah kalau ana sering mengucapkan al-kalimah atau kalimah ya. Al-kalimatu itu artinya adalah kata. Kata ya. Artinya adalah kata. Ya. Kalau kalimat bahasa Arabnya apa? Nanti ada tanggal mainnya. Kalau sudah bisa nanti mohon bersabar. Ada
namanya jumlatun mufidatun, ya. Tapi kita nggak bahas itu dulu. Kita baru bahas ini al-kalimah, artinya adalah sebuah kata, bukan sebuah kalimat. Nah, kita lihat pada kalimat yang jumlahnya ada 2 kata. Ya, raqam wahid kita baca sama-sama ya. Wahid, itsnan, tsalatsa. An-najmu ba'idun. Ba'idun. Ya, an-najmu ba'idun. Apa artinya? Bintang itu jauh. Jauh. Sahih. Raqam itsnan, wahid, itsnan, tsalatsa. Ar-rajulu Waqifun. Ya, artinya ar-rajulu waqifun. laki-laki berdiri. Laki-laki berdiri. Bukan anak laki-laki, orang dewasa nih, laki-laki dewasa. Pria. Oh, Pria sedang berdiri. Sahih, ya. Berikutnya rekam salasa. Kulun. Artinya gula manis. Gula itu manis atau gula ini manis. Sukar. Jadi semua lihat yang menggunakan alif lam. Dia ada tasydidnya kan? Kalau ada tasydidnya tandanya adalah huruf syamsiyah. Padahal kalau dihilangkan alif lamnya dia tidak bertasydid. Najmun, rajulun, sukarun, talibun, begitu ya. Nah, kita sampai nomor 5 dulu. Terakhir nomor 5 apa? Wahid, itsnan, tsalatsa. Adikun Jamilun. Ya, ayam jago. Itu Jamil. Bagus. Apa jamil? bagus. Indah. Ya, sahih. Ya, indah atau bagus. Nah, ya, nomor 6 sampai 11 itu tugas ya. Tugas untuk mengartikan, tidak perlu disetorkan. Yang disetorkan adalah mencari huruf syamsiyah, kata yang ada huruf syamsiyahnya dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi ikhwan sekalian bisa lihat di dalam Al-Qur'an ya. Huruf syamsiyah ya, bukan huruf qamariyah ya. Beda nih. Kayak misalkan ayat Al-Baqarah ayat kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Berarti ada kata al-kitabu, berarti dia termasuk bagian dari huruf qamariyah ya. Nah, yang diperintahkan adalah huruf syamsiyahnya cari. Coba cari huruf syamsiyah di dalam kalimat atau kata yang ada huruf syamsiyahnya di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali. Selain Al-Fatihah ya, ya, paling mudah itu Ar-Rahman Ar-Rahim selain Al-Fatihah ya. Lebih spesifik lagi Ana jelaskan, Ana berikan tugas lebih spesifik, boleh di juz 30 atau juz 29 ya. Nah, juz 30, juz 29 itu boleh ya. Kalau mau lebih dari itu juga boleh juz yang lain selain Al-Fatihah. Nah, ya. Satu ayat saja ya, satu ayat saja dan diartikan apa maksudnya, ada hikmah di balik itu, maka pelajari ya. Nanti ke depannya kalau antum sudah bisa masuk ke dalam pembahasan yang lebih detail ya, di kelas gym, kelas yang paling expert, nanti akan lebih mendapatkan banyak faedah nih ya. Kelasnya dari istri Pak Sugeng nih, Masya Allah. Nah, itu sudah pembahasannya lebih tinggi itu. Ayat Al-Qur'annya banyak ya, penjelasan-penjelasan lebih detail ya. Maka dari itulah penting sekali kita untuk pelajari ya bahasa Arab ya. Sebutkan satu saja ilmu agama yang tidak ada bahasa Arab, enggak ada. Ya. Semuanya ada bahasa Arabnya. Bahkan tidak sah salat yang menggunakan bahasa Indonesia. Harus menggunakan bahasa Arab. Nah, hal min soal ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.
Ya, silakan yang mau bertanya ya terkait dengan unsur-unsur bahasa Arab, silakan. Ini untuk mempertegas aja sih Ustadz. Nah, Berarti kan kayak tadi kan ada berdiri, duduk itu kan kata kerja ya Ustadz. Sedangkan kayak indah, dingin itu kan kalau di bahasa Indonesia kan kata sifat ya. Berarti eh, berarti bisa itu Ustadz ya sebagai khobarnya itu ya untuk kayak jalisun, wakifun itu kata kerja ya sebagai itu ya. Nah, kalau emang bisa berarti apakah semua kata kerja itu dibentuk ini kan kalau di sorof itu kan isim fa'il ya. Misalnya kayak kalau masuk kayak dakhola berarti dakhilun. Berarti misalnya al mudarrisu dakhilun berarti kayak gitu semuanya polanya akan sama seperti itu Kak Ustadz? Itu maksudnya. Ya, nah, ya, ini sudah tinggi nih pembahasannya. Jadi Maaf begini, Ustadz pertanyaannya maksudnya nggak biar apa-apa, nggak apa-apa. Untuk antum, untuk artinya kalau ada ikhwan sekalian yang nggak paham tentang pertanyaan ini, jawaban ini, nggak usah diambil mentah-mentah gitu ya. Nanti jadi pesimis gitu ya. Nah, kita sampaikan ya apa yang Pak Iqbal sampaikan bahwa khobar itu tidak harus bentuknya isim, bisa kata kerja. Nah, hanya saja yang harus diluruskan kata jalisun dan wakifun itu bukan kata kerja, tapi sebuah kata isim yang diambil dari kata kerja. Makanya namanya isim fa'il. Isim yang diambil dari kata kerja, bentuknya adalah subjek atau pelakunya. Jalisun adalah pelakunya yang duduk, ya. Berbeda dengan perbuatan kata kerjanya. Karena kalau sifatnya kata kerja dalam bahasa Arab harus menjelaskan yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi statusnya. Contoh seperti jalasa. Nah, contohnya ya, jalasa. Jalasa apa artinya? Kan kalau kita dalam bahasa bahasa Indonesia, duduk itu kan ya udah duduk gitu ya. Telah duduk ditambahkan telah duduk. Sedang duduk gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab nggak bisa begitu. Dia harus terperinci. Jalasa artinya adalah dia sedang duduk. Dia telah duduk, afwan. Dia telah duduk. Nah, ini masuknya kata kerja. Kalau yang sedang terjadi namanya ia jelisu. Ya. Artinya dia sedang duduk. Nah, kalau jalisun dia bukan kata kerja. Ya. Tapi orangnya yang sedang duduk dan dia tidak terikat dengan waktu. Waktunya sedang terjadi atau telah terjadi atau akan terjadi. Nah, adapun yang ditanyakan oleh Pak Iqbal, apakah khobar itu bisa dalam bentuk kata kerja? Bisa. Nanti akan bercabang itu, ada bentuk khobarnya bisa kata kerja, atau mubtada'nya bisa kata kerja, atau mubtada'nya bisa susunan kalimat kepemilikan, ya, pemasukan kaidah huruf jar dan lain sebagainya. Nah, itu cabang-cabangnya tuh. Intinya adalah mubtada khobar, ya. Nah, Saya kalau mau belajar bikin kata sendiri gitu, Ustaz, berarti iya, kalau polanya seperti itu kan bisa saya bikin, betul, bisa cari ya. katanya gitu. Insya Allah nanti kalau sudah masuk tentang kata kerja ya, kata kerja ini kan kita belum dipelajari nih. Nanti di pelajaran yang keempat. Nah, pelajaran yang keempat. Nanti pelajaran keempat di halaman 67 dan di halaman 27. Lalu di halaman 24 itu baru ada tuh kata kerja. Baru muncul kata kerja. Karena kata kerja ini agak lebih sebenarnya nggak ribet gitu ya. Pola pikir kita harus dirubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Ya. Karena pola bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu sangat berbeda. Sangat amat berbeda. Dia lebih banyak pendetailannya dibandingkan
bahasa Indonesia. Nah, ya, fahimtum insyaallah? Insyaallah. Ya. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Ya, mafi soal ya, insyaallah. Ya. Untuk tugasnya itu tadi ya. Dan kita persiapkan nanti untuk di halaman 17 pada bagian 1, 2, 3 latihan itu kita persiapkan, dan pekan depan mudah-mudahan kita selesai dan masuk ke dalam pelajaran yang keempat. Ya. Metodologi kita adalah mahlan-mahlan, pelan-pelan ya. Pelan-pelan merangkak ya. Yang penting pasti insyaallah kita bisa mengikutinya ya. Baik. Hadza ma aqul lakum. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang, sama jadwalnya di hari Jumat ya. Ba'da sholatil isya ya, setelah sholat isya 19.45 untuk persiapan ya. Dan siapkan pertanyaan terbaik ya. Baik itu pertanyaan yang di luar tema, tidak mengapa, berkaitan dengan sejarah, atau pertanyaan yang sudah jauh ya, seperti Pak Iqbal, nggak masalah, itu bagus ya. Yang penting Pak Iqbal paham ya. Yang lain tidak paham pun tidak menjadi masalah, karena nanti akan ada tanggal mainnya insyaallahu taala. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri pada pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.